HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya? Bro, jika lu perhatiin, sebenarnya banyak orang di sekeliling lu yang hidup dengan finansial pas-pasan. Tapi rela utang dan nabung berbulan-bulan demi beli sebuah iPhone. Fenomena ini cukup menarik karena iPhone bukan lagi dilihat sebagai smartphone doang, tapi lebih sering dilihat sebagai simbol status dan gaya hidup mewah. Bagi sebagian orang, punya iPhone itu seperti tiket masuk untuk masuk dan diakui di lingkungan sosial tertentu. Ya, meskipun secara sosial mereka sebenarnya kesulitan. Di media sosial, tekanan untuk terlihat sukses dan kekinian bikin banyak orang merasa harus punya gadget mahal, biar nggak dianggap ketinggalan zaman. Padahal, kebutuhan dasar seperti makan atau bayar tagihan mungkin lebih penting. Bisa dibilang, obsesi yang melanda kaum menengah ke bawah ini nggak cuma soal fungsi HP-nya lagi, tapi lebih ke keinginan untuk merasa setara atau bahkan lebih dari orang lain. Ironisnya, banyak orang yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk mendapatkan iPhone mahal, tapi malah justru menghalalkan segala cara untuk memilikinya. Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Apakah sekedar gengsi atau ada alasan di balik obsesi ini? Mari kita bahas. Di masyarakat Indonesia, iPhone sering dilihat sebagai tanda kesuksesan. Orang yang punya iPhone bakalan dianggap berhasil atau kekinian. Akibatnya, banyak dari mereka yang ngerasa mempunyai iPhone adalah suatu kewajiban, biar nggak dianggap sebagai orang kurang mampu. Padahal, harga sebuah iPhone bisa setara dengan beberapa bulan gaji bagi sebagian orang. Nah, tentu hal ini juga nggak lepas dari pengaruh media sosial. Kenapa bisa begitu? Karena setiap harinya, mata kita udah terbiasa ngelihat selebriti atau influencer yang pamer iPhone terbaru mereka. Secara nggak langsung, kebiasaan ini menciptakan kesan bahwa iPhone adalah barang wajib buat mereka yang ingin terlihat keren. Tanpa sadar, orang-orang yang finansialnya pas-pasan jadi tergoda untuk mengikuti tren ini, meski harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan lain. Kita tahu sendiri, pendidikan keuangan di Indonesia masih sangatlah minim. Banyak orang yang tidak diajarkan bagaimana cara mengatur uang dengan baik dan bijak. Mereka lebih fokus pada kepuasan instan, seperti lebih milih beli atau nyicil iPhone seri terbaru daripada memikirkan dampak jangka panjang, seperti uangnya bisa dipakai buat modal usaha atau dana darurat. Yang pada akhirnya, beli iPhone jadi prioritas hidup meski sebenarnya belum perlu-perlu banget. Ditambah lagi, dengan mudahnya menemukan iPhone second hand atau inter yang beredar di sosial media dan juga marketplace dengan harga yang super miring. Beberapa marketplace juga ada yang menyediakan fitur pay later. Dengan begitu, para penggila iPhone ini jadi makin menjamur. Belum lagi dengan kemudahan orang melakukan pinjol. Dengan bermodalkan foto KTP, uang langsung dapat cair seketika. Cus, langsung beli iPhone terbaru biar kelihatan kece dan kekinian. Apa lu tahu, Apple sebenarnya bukan cuma jualan produk doang, tapi menjual gaya hidup dan juga status sosial. Lewat marketing yang cerdas, mereka berhasil menciptakan persepsi bahwa membeli iPhone adalah simbol kesuksesan, modernitas, dan eksklusivitas. Padahal harganya selangit, tapi tetap aja banyak orang yang kurang mampu yang mau beli. Bahkan mereka yang kaum mending-mending ini rela nabung berbulan-bulan atau beli second hand demi bisa pamer logo Apple di belakang HP-nya. Fenomena ini bisa terjadi karena Apple membangun emotional branding yang kuat. Nggak cuma branding mereka yang juara, tapi strategi mereka juga jitu. Dari desain minimalis yang ikonik, kampanye iklan yang selalu bikin produk mereka terlihat lebih premium dari produk lain, sampai scarcity marketing, yaitu produk selalu terkesan limited padahal stoknya banyak. Bahkan, mereka memanfaatkan social proof dengan menjadikan selebritis dan influencer sebagai brand ambassador tidak langsung. Ketika orang ngelihat public figure pakai Apple, kaum pas-pasan pun tergoda buat ikut-ikutan, biar terlihat kekinian dan gaul. Ironisnya, saking kuat marketing sebuah iPhone ini, bikin sebagian orang beli barang bukan karena mereka butuh, tapi demi gengsi. Ada yang sampai ngutang atau prioritaskan beli iPhone ketimbang bayar kebutuhan pokok. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh marketing Apple dalam membentuk psikologi konsumen. Sampai-sampai nilai produknya bukan lagi tentang fungsi, tapi tentang identitas sosial. Jadi, sekali lagi lo harus paham, Apple bukan cuma jualan gadget, tapi mereka jual mimpi dan ilusi eksklusivitas. Dan bagi sebagian orang, mimpi itu lebih berharga daripada kondisi keuangan mereka sendiri. Pertama,
Kita mesti sadari kalau gengsi nggak bakal pernah ada habisnya. Bakalan selalu ada produk baru yang lebih mahal dan lebih bagus. Tapi hal itu nggak jadi tolak ukur suatu kebahagiaan atau kesuksesan seseorang. Kedua, utamakan kebutuhan di atas keinginan. Sebelum beli iPhone, tanya ke diri lu sendiri. Apa benar gua butuh ini atau cuma hanya ikut-ikutan? Nah, yang tahu jawabannya ya cuma diri lu sendiri. Terakhir, tingkatkan literasi finansial. Belajar mengelola uang dengan baik dan bijak, termasuk dalam membeli gadget dan barang mewah lainnya. Keputusan yang lo ambil akan menentukan gimana kehidupan lo selanjutnya. Intinya, punya iPhone itu sih boleh-boleh aja, asal sesuai kemampuan. Tapi, jangan sampai obsesi terhadap merek tertentu bikin kita lupa sama kondisi keuangan sendiri. Hidup terjamin tapi biasa aja jauh lebih baik daripada hidup yang kelihatan mewah tapi terjerat utang demi gengsi semata. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka videonya, lu bisa like dan share ke teman-teman lu biar sadar diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.